Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam ini Bu Santi berikan materi tambahan tentang gagasan pokok dan informasi penting dalam bacaan ya anak-anak. Agar kalian lebih memahami lagi tentang materi ini. Di pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah diberikan materi berupa video yang diambil dari YouTube. Kalian sekilas kan sudah mempelajarinya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, ini ada tambahan materi ya yang diberikan. Oke anak-anak, kita mulai ya penjelasan materinya. Gagasan pokok ada nama lainnya anak-anak. Nah, nama lain dari gagasan pokok ini ada ide pokok, pokok pikiran, informasi penting, pikiran utama, dan informasi pokok. Jadi ini beberapa nama yang memiliki arti yang sama. Apa pengertian dari gagasan pokok? Gagasan pokok ini adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf. Fungsinya apa ya? Gagasan pokok ini yaitu memberikan penjabaran dari inti atau dasar suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami paragraf tersebut. Ini gagasan pokok bisa ditemukan di dalam kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utama ini terdapat di dalam paragraf. Setiap paragraf perlu kamu ketahui pasti memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Lanjut ya. Apa pengertian dari kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi dasar untuk mengembangkan paragraf ini terdapat di kalimat utama karena berisi apa tadi? Pokok pikiran atau ide pokok. Kalimat utama ini biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, kadang bisa muncul di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama itu bisa juga disebut kalimat topik. Nah, biasanya bersifat umum menjadi acuan pengembangan paragraf. Nah, selanjutnya setelah kalimat utama dijelaskan melalui kalimat penjelas. Berarti penjabaran dari kalimat utama itu dijelaskan beberapa kalimat dalam sebuah paragraf. Apa itu pengertian kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian atau berupa rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Jadi penjelasan ya yang menjelaskan dari kalimat utama tersebut itu disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus karena menjelaskan dari kalimat umum tadi di kalimat utama. Kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik utama di kalimat utama tadi. Oke. Dari kalimat utama bisa diketahui ya jenis paragrafnya. Ini ada jenis paragraf dibedakan berdasarkan letak dari kalimat utamanya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Ini sebuah paragraf yang kalimat utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Jadi pola kalimatnya dijelaskan secara umum dulu, inti yang mendasari dari
paragraf tersebut terletak di kalimat utama. Selanjutnya dijelaskan secara khusus melalui kalimat-kalimat penjelas. Bentuk dari paragraf deduktif ini diketahui kalimat utamanya ada di awal. Lanjut, jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir atau baris terakhir dari sebuah paragraf. Ditandai dengan subjek kesimpulan atau sebuah kesimpulan. Jadi bisa diketahui dalam sebuah paragraf, lihat dulu paragraf terakhir, ada kata kuncinya enggak, ada kata kesimpulannya enggak. Apa itu kata kesimpulan? Kata berupa apa? Ini kata jadi, demikian, oleh, karena, itu. Nah, itu berarti memuat kesimpulan, penekanan kesimpulan. Selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini perpaduan dari deduktif dan induktif ini, di mana kalimat utamanya ada dua, ada di awal, ada di akhir paragraf. Polanya yaitu menjelaskan umum, terus dijelaskan secara detail melalui kalimat penjelas, terus diulas lagi, disimpulkan dari umum. Jadi polanya umum, khusus, umum. Jadi kesimpulan dari awal sudah dijelaskan, terus dijelaskan lagi di akhir paragraf. Itu jenis paragraf campuran. Ayo kalian ingat-ingat ya. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Deduktif, induktif, campuran. Selanjutnya, langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan informasi penting dalam suatu bacaan. Yang pertama apa? Gemar membaca, jangan malas membaca, delok HP, delok game-gamean aja ndak malas. Tapi membaca sebuah bacaan, membaca sebuah ilmu pengetahuan yang dari tidak tahu menjadi tahu kok males. Jangan ya anak-anak. Membaca, gudangnya ilmu, membaca jendela dunia. Itu kemarin poster-poster yang sudah dibuat tentang tema pendidikan, yaitu dengan membaca kita bisa mengetahui informasi apapun yang ada di dunia ini. Makanya dasarnya belajar itu pasti calistung, baca, tulis, hitung, terutama membaca. Karena sebuah soal kalau tidak ada petunjuk bacaannya tidak akan bisa mengerjakan soal. Nah, ternyata penting ya membaca itu. Jadi tolong jangan malas membaca. Terus pahami kalau informasi itu tidak hanya membaca lewat tulisan saja, dengan mendengar voice note itu juga bisa kita ketahui informasi. Bagaimana anak-anak? Ternyata langkah menemukan gagasan pokok dan informasi penting itu yang pertama membaca. Membaca teks bacaan dengan seksama, dicermati, membacanya secara urut dari awal sampai akhir biar tahu informasi apa yang disampaikan. Setelah membaca, temukan kalimat utamanya. Karena gagasan pokok informasi penting itu ada di kalimat utama. Kalau sudah kamu ketahui informasi penting, tandai. Nah, setelah itu tentukan ide pokok bacaan. Ingat ya, ide pokok terdapat di kalimat utama. Ide pokok itu inti dari atau gagasan dari sebuah kalimat utama. Kita lanjutkan. Gagasan pokok dalam bacaan dapat dikembangkan menjadi paragraf baru anak-anak.
Nah, langkah-langkahnya apa? Mengembangkan gagasan pokok menjadi paragraf baru. Caranya bagaimana? Susun kalimat utama yang sudah ditemukan dari tadi, atau susun gagasan pokok yang sudah ditemukan di kalimat utama. Setelah itu kan ini umum ya, tentang kalimat utamanya, terus bisa dijelaskan, ditambahi kalimat-kalimat penjelas secara khusus ya untuk menjelaskan kalimat utama tersebut. Terus setelah tersusun, coba baca kembali paragrafnya. Apakah sudah sesuai dengan tata bahasanya, kata bakunya? Apakah juga sudah sesuai letak kata hubungnya atau konjungsinya dalam sebuah kalimat? Kalau ada kesalahan diperbaiki atau dikoreksi, baru dibetulkan kesalahannya, jadilah paragraf baru. Ya anak-anakku, ini tadi contoh ya, memudahkan kalian menemukan paragraf deduktif ini bagaimana. Ini ada contoh paragraf, ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Nih dijelaskan secara umum. Lah setelah itu dijelaskan secara rinci. Ini berarti ide pokoknya tentang dendeng balado ini berarti ya. Terus dijelaskan dendeng balado itu yang bagaimana. Nah, ini dijelaskan di kalimat penjelas. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Nah, daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng, kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasa dikenal dengan bumbu balado. Nah, jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ini Bu Santi tebalkan ya tulisannya. Nah, gagasan pokoknya adalah dendeng balado. Ingat ya, mencari gagasan pokok itu inti dari kalimat utama. Jadi tidak sama ya. Kalimat utamanya ini, terus gagasan pokoknya juga inilah. Pilih atau tentukan gagasan pokoknya dari inti kalimat utama. Jadi tidak ditulis semua, intinya apa gagasan pokoknya tersebut. Oke, lanjut di paragraf berikutnya. Ini contoh paragraf induktif. Tadi deduktif di awal paragraf kalimat utamanya. Kalau induktif berarti di akhir. Jadi kata kuncinya dilihat. Jadi untuk mencari informasi, lihat dulu di akhir ada kata kunci apa enggak? Nah, kalau tidak ada kata kunci kesimpulan, oh berarti ini kalimat utamanya ada di awal. Nah, itu memudahkan kalian untuk menemukan kalimat utama atau ide pokok. Jadi misalnya ada pertanyaan untuk menemukan kalimat utama atau ide pokok, lihat dulu ya di akhir paragraf, ada enggak kata kuncinya, memuat kesimpulan apa tidak? Oh berarti kalau tidak, bukan di akhir paragraf ini, pasti di awal paragraf. Ini memudahkan kalian untuk menemukan kalimat utama ya untuk letaknya. Nah, ini perhatikan paragraf. Sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Terdapat banyak sampah yang menumpuk karena kita sering membuang sampah sembarangan. Apalagi dangkalnya permukaan sungai saat ini bertambah, sehingga tidak mengherankan apabila banjir datang setiap hari. Sehingga itu juga bisa memuat termasuk kata kesimpulan. Yang penting kata yang mengikuti belakang dari kata sehingga itu tadi. Kalau termasuk maknanya kesimpulan, berarti bisa dianggap kesimpulan. Kalau maknanya tidak memuat kesimpulan, berarti bisa juga tidak. Jadi dilihat kalimat berikutnya atau kata berikutnya dari kata hubung. Ini kan kata hubung ini, sehingga ini. Oke, kalimat utamanya berada di akhir paragraf karena sudah memuat kesimpulan. Gagasan pokoknya apa? Adalah
Setiap hari banjir. Nah, oke, lanjut. Contoh paragraf campuran. Ingat ya, campuran tadi kalimat utamanya ada di akhir dan ada di awal, maaf, ada di akhir. Nah, jadi di awal dijelaskan, terus di akhir ada penekanan dijelaskan lagi berupa kesimpulan. Ini perhatikan. Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki fondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Ini karakter ini masuk berbudi pekerti yang baik, itulah ya, sopan santun. Nah, kalimat utamanya sudah jelas ada di awal dan di akhir paragraf karena di awal sudah dijelaskan tentang pendidikan karakter. Nah, terus diulas lagi, ada kata jadi itu berupa kesimpulan, terus dijelaskan pendidikan karakter lagi untuk memantapkan kesimpulannya. Ini berarti contoh paragraf campuran. Gagasan pokoknya tadi apa? Ada keutamaan pendidikan karakter. Oke, terima kasih anak-anak. Ini tadi tambahan materi, mohon maaf Bu Santi sampaikan malam-malam, bisa kamu pelajari esok hari setelah sholat subuh, bisa kalian buka, misalnya sekarang tidak bisa kalian buka, tidak apa-apa. Setelah ini ada tambahan materi tentang kesimpulan. Ayo anak-anak tetaplah semangat belajarnya. Yang masih belum aktif pengiriman tugasnya, tolong aktif ya. Bu Santi jelaskan lagi, yang memegang mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, IPS, ya bahasa Jawa adalah Bu Santi. Jadi kalau ada tugas dari Bu Santi, ngirimnya juga ke Bu Santi. Terus Bu Furi itu memegang PKN, Bu Furi memegang IPA, matematika, bahasa Inggris, SBDP. Jadi jangan sampai keliru mengirimkan tugas. Sebenarnya anak-anak, kalian belajar dari rumah, kalau waktunya sudah on time jam 7 sampai jam 12, terus kamu fokus bener sekolah walaupun dari rumah, terus ada tugas yuk kamu kerjakan di situ, habis itu ada waktu luang, ada waktu luang. Kalau tugasmu kamu kerjakan. Kalau tugas tidak segera dikerjakan, alah nanti saja. Nah, itu yang membuat menumpuk-numpuk tugas, terus kegiatanmu yang lain bisa terbengkalai. Nah, jadi tanggung jawabnya ya